lagi. Nomor 27. Silahkan nomor 27. Siap. 37, Pak. 27 dulu. 27 ada enggak? 27 ada? Aduh, ada Pak. Oh iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Ahmad Basuki Santoso dari cabang Kedung Tuban. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk yang kesekian kalinya saya bisa di gedung MTA ini dalam keadaan sehat walafiat, yakni di lantai 1 atau saya sering mengistilahkan lantai jimat. Ya, lantai jimat. Lantai jimat Bapak. Ya, karena ada di situ lantai jimat, lantai 1, di situ tempat penyimpanan jimat. Ya gitu betul Bapak. Ya, hati-hati di jimat itu dikira. Alhamdulillahirrabbilalamin atas ridho Allah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada Ustadz dan Bapak Ibu yang ada di gedung Pusat Majelis Tafsir Al-Quran ini yang telah mendoakan anak saya, yakni pada tanggal 27 Oktober yang telah lalu didoakan oleh Bapak Ibu yang dipimpin oleh Ustadz. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesembuhan anak saya. Selanjutnya menuju kepada pertanyaan. Pertanyaan pertama yakni tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat mustasyabihat dan ayat mukammat. Seperti halnya Alif Lam Mim Toha. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat mutasyabihat di sini tidak semuanya dapat tahu apa artinya. Anggapan saya ini sampai hari kiamat pun anggapan saya ayat ini sampai hari kiamat pun tidak ada yang tahu artinya. Meskipun Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Apakah anggapan ini betul atau salah Ustadz? Untuk itu mohon jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya, Ustadz telah beberapa kali menjodohkan baik itu gadis maupun perjaka, kemudian janda ataupun duda. Apakah di sisi Allah itu ada balasannya? Dalam arti itu pahala begitu Ustadz, bukan pahala keduniaan antara Ustadz dan yang minta tolong pada Ustadz. Dalam istilah Jawa kadang sering dipunjung begitu. Tapi yang saya maksudkan ini pahala dari sisi Allah. Kemudian apabila itu ada, mohon untuk disampaikan apakah balasannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam surat Al-Lahab, begitu Ustadz mengungkap tentang surat Al-Lahab, di situ mengisahkan tentang Abu Lahab yang istrinya pembawa kayu bakar. Sebelum saya mengaji, itu saya bertanya-tanya, begitu rendahnya paman Nabi suka menggendong kayu bakar, yang saya mengartikan dalam bahasa Jawa itu mencari rencek Ustadz. Ternyata setelah saya ikut ngaji, ternyata itu jauh dari apa yang saya pahami. Kemudian di ayat yang terakhir, saya sering mendengarkan penjelasan dari Ustadz, tapi begitu saya dengar, Ustadz tidak memberikan penjelasan surat Al-Lahab yang terakhir, yang artinya di lehernya ada tali yang diikat dari sabut. Untuk itu, dari surat Al-Lahab yang terakhir ini, saya mohon untuk Ustadz memberikan penjelasan. Kemudian yang keempat, cukup dulu Bapak Anje. Ya mungkin hanya terakhir saja, ini barangkali nanti bisa berguna bagi semua yang mendengarkan. Bagaimanakah hukumnya apabila seseorang mempunyai sepeda motor tetapi di situ tidak mau membayar pajak, dalam arti membeli motor ataupun mobil, milih motor yang bodong ataupun
yang mati. Atas jawaban Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada saya mempunyai kesalahan dalam hal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salahnya apa-apa Bapak, wong tanya kok salah. Lah yang jawab itu yang bisa salah. Kalau yang tanya enggak ada salah. Ayat mutasabihat, alif lam mim, alif lam ra, ya sin, kaf, ha, ya ain, shad, qaf, shad, gitu banyak itu. Bapak berpendapat mungkin sampai hari kiamat tidak ada yang dapat mengerti artinya secara pasti. Yang tahu ya memang hanya Allah. Nah, Quran itu hudalil muttaqin. Kalau artinya saja tidak tahu, petunjuk apa yang diambil dari situ? Walaupun tidak tahu artinya, itu ada bisa diambil pelajaran. Ternyata manusia itu walaupun sudah profesor, gelarnya profesor itu kan guru besar. Ya, ternyata kalau tidak diterangkan oleh Allah, mong artinya alif lam mim ya ora ngerti gitu loh. Ya, jadi tidak diberitahu oleh Allah, ternyata manusia tidak tahu. Gitu kan? Jadi pelajaran yang bisa diambil di situ, sepandai-pandai manusia dibandingkan dengan ilmu Allah itu tidak seberapa. Kamu dapat gelar profesor kok artinya alif lam mim aja ya enggak ngerti itu. Andai kata tidak diberitahu oleh Allah kan tidak tahu. Ya, enggak tahu kan. Maka Adam dulu ketika Allah menciptakannya, ya dah, seolah-olah diceritakan, diungkapkan oleh Allah, diprotes malaikat. Malaikat tidak setuju seolah-olah Allah menciptakan Adam itu. Nah, Allah dengan tidak disetujui malaikat itu, Allah menunjukkan keterampilan Adam. Bahwa Adam itu lebih pandai daripada kamu. Ditunjukkan beberapa benda. Coba tolong, hai malaikat, sebutkan dia nama apa ini? Tidak tahu dia. Tadi ditunjukkan kepada Adam, Adam bisa menyebutkan karena Adam sudah diberitahu oleh Allah. Dikandani sik. Nah, Adam bisa menyebutkan. Nah, berarti lebih pandai Adam daripada malaikat, lebih pandai Allah. Adam pun kalau tidak diberitahu ya tidak tahu namanya itu. Nah, maksudnya tekanannya di situ, Allah menciptakan Adam, malaikat itu menganggap kamu hanya akan menciptakan orang yang bertumpahan darah di muka bumi ini. Allah mengatakan, kamu tidak mengetahui apa yang saya ketahui. Nah, makanya ditunjukkan kepandian Adam itu. Lah jadi walaupun alif lam mim itu singkat, apalagi ada huruf nun, ada shad gitu, ada qaf itu. Artinya ya tidak ngerti. Kalau Allah tidak menjelaskan, maka tidak akan mengerti. Maka ayat itu disebut ayat mutasyabihat. Di ayat itu ada ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas artinya, pengertiannya jelas. Ayat mutasyabihat itu ayat yang masih samar, tidak diketahui. Arti yang sebenarnya itu tidak tahu kecuali hanya Allah. Insya Allah pendapat Bapak betul sampai kiamat gak akan diketahui. Tapi apa termasuk hudalil muttaqin? Mau itu Quran? Iya, itu termasuk petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau memang Allah tidak menjelaskan, ya jangan mengatik-atik sendiri. Tidak hanya itu ayat mutasyabihat, hal yang berkenaan dengan gaib itu termasuk mutasyabihat. Hal yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Maka kalau masalah gaib kita jangan membicarakan, menambah-nambah keterangan kecuali yang diterangkan oleh Allah saja, jangan menambah-nambah sendiri. Apalagi di dalam Quran tidak diterangkan terus kita menciptakan gaib sendiri. Ada Nyai Kidul, ada tuyul, ada gendruwo, ada apa itu? Wewe, ada tetean, ada gelundung pringis, itu kan gaib yang dikayal sendiri. Ya, Allah enggak nerangkan itu. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk mutasyabihat, itu tidak boleh. Gaib itu semua termasuk ayat mutasyabihat,
Hakikatnya manusia tidak mengetahui. Nah terus tadi poso gendruwo, glundung pringis dan sebagainya tuyul itu khayalani sendiri, diada-adakan sendiri, ditakuti sendiri. Ya, memang gendruwo itu eneng. Coba kalau bapak-bapak ngomong gendruwo itu eneng, dasar sing nerangke penggendruwoan kita popo. Nggak ada kan? Kan di karang-karang sendiri, terus diciptakan sendiri. Tuyul barang gak ini jiku duit itu ndak ada. Nah, banyak orang cerita kitabnya Fathul Jare, gitu lah. Jare eneng, ya mau jare itu. Kitab yang sungguh-sungguh menerangkan itu nggak ada. Termasuk Nyai Roro Kidul, itu nggak ada. MTN nggak percaya adanya Nyai Roro Kidul itu. Lah kok malah ngarani jarene Nyai Roro Kidul. Mengenai hadis yang Kiai Banten itu kan terlalu ngawur itu ya. Wong MTA itu Nyai Kidul ora percaya kok malah enek wong ngomong dari MTA ngarani Kiai Banten ini hadise kok Nyai Roro Kidul. Itu kan ngawure kebangeren itu. Ada ya lah. Tidak ada lagi. Orang yang menjodohkan orang itu ada pahalanya. Ya, mudah-mudahan dapat pahala. Ya, mudah-mudahan. Wong butuh jodoh dijodohke untuk jodoh lak seneng toh. Lah nggih senenge wong apalagi juga melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah supaya segera dijodohkan orang-orang yang sendirian. Yang melaksanakan perintah kebaikan yang dapat pahala. Mudah-mudahan dapat pahala. Kita melaksanakan ikhlas. Enggak dapat kunjungan apa-apa kok. Nah, ojo kok dihitung wah Ustaz kerep jodohke wae gek punjungane. Ndak ada punjungan-punjungan. Saya tuh jodohke kuwi mesti deg-degan kok ya toh. Ku nek dijodohke apik ya alhamdulillah, nek tak jodohke dilalah pegatan. Wes padu wae itu kan ditutuh aku lho. Goleke jodoh Ustaz akhire ya pegatan. Wes golek dhewe wae ya golek aku ya ora nglarang gitu kok ya toh. Ya. Masamu golek jodoh kan nambahi gawean. Ya, nambahi gawean. Tapi karena dapat amanat, saya berusaha. Ya, berusaha untuk mencarikan jodoh dengan harapan golek jodoh ya milih-milih. Mudah-mudahan setelah jodohkan nanti jadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Maka semaksimalnya ya wong ngaji golek wong ngaji gitu. Nah, gitu ya. Kemudian Al-Lahab, remajannya paman Nabi ngomong bakul kayu. Golek rencek kita gendong kaya neng desa kaya golek gendong rencek-rencek kayu, nggo kayu bakar. Ya itulah ngaji, malah ngerti toh bedane wong ngaji karo orang ngaji. Nah itu, coba dibaca itu ayatnya tentang itu di ayat yang akhir itu dibaca dari depan, ya nanti kan paham artinya saja. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Pembawa kayu bakar di leher. Ada notnya enggak di situ? Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya, terus Mbak Sabut itu? Tidak ada. Ya. Jadi kan fitnah ucapan itu keluarnya kan dari mulut ini, dari tenggorokan, kerongkongannya. Jadi seolah-olah kayu bakar itu di lehernya ini ada sabut. Sabutnya apa? Sepet itu ya, untuk huruf-huruf. Jadi selalu kalau untuk bakar, adanya sepet itu kan tetap mengangah terus, tetap panas. Kalau zaman dulu orang liwat nganggo kendil itu, nah wis nasinya wis tanak itu terus
kasih sabut itu tinggal pergi di luarnya dikasih kelaras itu tutup tinggal pergi nganti tanah dewe. Sehingga dari lehernya itu tidak henti-hentinya selalu ingin keluar kata-kata fitnah tadi. Selalu keluar dari mulutnya kata-kata fitnah yang memfitnah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, membakar-bakar massa supaya orang tidak suka kepada Nabi. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan nanti lebih paham. Apalagi? Tadi Ustaz yang terakhir, Ya, bagaimana terakhir. membeli kendaraan yang bodong Ustaz? Atau yang Ya silahkan saja, boleh membeli kendaraan yang bodong, beli kendaraan yang sudah mati, boleh saja. Nah, resikonya kok nek ditumpai, disekat polisi, reneng suratnya ya ditahan polisi, itu resiko. Tapi numpak kendaraan yang tidak ada suratnya dosa apa tidak? Tidak, numpak onek wani resikone. Enggak apa-apa. Lah nanti kecekal polisi, jalui surat reneng, ya sudah kendaraan ditahan. Nah, itu dah. Aku nek tuku, saya kalau beli kendaraan cari yang mati-mati. Ya, enggak apa-apa, memang nanti kalau udah saya bedah, sadol, saya jual tetelan-tetelan itu kok. Ada yang butuh spion tok. Ya, ada yang butuh strebor tok. Ya, boleh beli kendaraan udah mati juga boleh. Tapi kalau itu tahu kau mati, kalau kamu bawa kemana-mana, ya resikonya siap ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi nanti disita kendaraannya, ya sudah resiko itu. Ya, enggak apa-apa, boleh kamu beli ya itu. Tapi dosa apa enggak? Tidak kok dosain apa? Oh zaman Nabi dulu ya beli onta orang nggo STNK ya kok. Nah itu kan kendaraan. Udah. Lah itu kalau jalan larangan, ada dilarang kamu lewat situ boleh enggak? Kalau wani resikonya lewat toh gitu lah. Apa toh? Wong diperkirakan. Di sini kalau polisi nanti ini jalan larangan ya sudah tangkap polisi STNK-mu dijaluk sidang kan gitu toh.